Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eki Ripaldi Hartono. Kali ini saya ingin membahas tentang 4 poin, yaitu yang pertama adalah PPh pasal 23, yang kedua PPh pasal 24, yang ketiga PPN, dan keempat adalah PPN BM. Kali ini aku ingin membahas keempat poin ini karena ini adalah ujian akhir semester aku di semester 3, di mana aku adalah mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi, di mana prodi aku adalah manajemen dan dosen aku Dr. Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Oke, kita masuk ke pembahasannya. PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015. Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkan melalui fitur lapor pajak online atau e-filing. Dan ini gratis di online pajak. Lalu jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20. Sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Pajak penghasilan pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%. Tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut, dan ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama itu ada tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final bunga dan royalti. Hadiah dan penghargaan selain telah dipotong PPh pasal 21, lalu ada tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100%, lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan
disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak dalam negeri penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk. Pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. Pembayaran kepada pihak kedua atau sebagai perantara untuk melanjutkan dibayarkan kepada pihak ketiga atau dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Pembayaran penggantian biaya atau reimbursement yaitu penggantian pembiayaan sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga atau dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Jenis objek pajaknya. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 63 jenis lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015. Dan ini adalah 3 contoh dari salah satu jenis pajak yang tercantum, yaitu pertama adalah arsitektur, di mana arsitektur ini adalah perencanaan kota dan arsitektur landscape. Misalnya seperti pembangunan, lalu ada juga seperti pembuatan rumah, gedung, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah aktuaris. Aktuaris atau job desk-nya itu adalah akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Lalu ketiga adalah mixing film. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder. Pajak penghasilan pasal 24, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Artinya, pajak penghasilan yang telah dibayar atau wajib pajak di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayarkan di dalam negeri. Namun, pajak penghasilan 24 hanya diperuntukkan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri selama 1 tahun pajak. PPh 24 ini menjadi fasilitas pajak dari pemerintah yang bertujuan untuk menghindari bayaran ganda oleh warga negara Indonesia yang memiliki pendapatan di luar negeri. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berbunyi pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang di dalam tahun pajak yang sama. Subjek dan objek PPh 24. Subjek pajak. Wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh pasal 24. Di antaranya wajib pajak orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atau BUT yang negeri terutang PPh.
objek pajak, sedangkan sumber penghasilan yang menjadi objek pajak PPh 24 ini penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, penghasilan dari BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri. Perhitungan PPh pasal 23. Perlu diperhatikan apabila jumlah total kredit pajak luar negeri lebih besar dari PPh terutang yang dimiliki di Indonesia, maka yang dikurangkan dengan PPh terutang dalam negeri hanya sejumlah pajak terutang yang dimiliki di dalam negeri. Contohnya, PT AA pada 2024 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 30 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 15 miliar rupiah dengan asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Maka total penghasilan PT AAA yang tercatat sebesar 45 miliar rupiah. Karena penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri, kemudian tarif PPh badan yang berlaku saat ini sebesar 22%, sehingga perhitungan PPh terutangnya sebagai berikut. Tarif PPh badan dikali penghasilan neto dalam negeri, sama dengan 22% dikali 30 miliar, yaitu 6,6 miliar rupiah. PPh 24 yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Sama dengan dalam kurung 15 miliar dibagi 40 miliar lalu dikali 6,6 miliar yaitu 2,2 miliar. Dengan demikian, PPh terutang yang telah dibayarkan PT AA di luar negeri sebesar 2,2 miliar. Sehingga nominal kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat digunakan untuk mengurangi PPh terutang di dalam negeri sebesar 2,2 miliar rupiah. Tambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, PP Badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual-jual beli barang karena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak yaitu JKP. Wajib pajak pemungut PPN wajib menyetorkan ke kas negara karena pajak pertambahan nilai tidak bersifat kumulatif atau pajak tidak langsung, melainkan sifatnya objektif. Pihak yang dipungut atau subjek PPN yaitu pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Perbedaannya PKP diwajibkan memungut PPN sedangkan non-PKP tidak memperbolehkan pengungut pajak tambahan nilai. Namun bagi non-PKP, saat melakukan transaksi barang atau jasa yang dikenakan PPN, mereka tidak dapat mengklaim kredit atas pajak masukan. Aturan terbaru tarif PPN. Tarif pajak tambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu ada tarif umum dan tarif khusus. Sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut. Tarif umum 10% untuk menyerahkan dalam negeri. Tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Terbaru tarif PPN melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap. Yang pertama adalah tarif umum. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.
Namun implementasi kenaikan tarif PPN 12% ini masih mengganggu regulasi teknis secara peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimanfaatkan Undang-Undang HPP. Yang kedua adalah tarif khusus, sedangkan tarif khusus untuk memudahkan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Selain itu, dalam Undang-Undang HPP, ini juga terdapat perubahan terkait daftar negatif list atau barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN sekarang kena pajak. Dengan alasan dan perubahan dalam pengenaan PPN tersebut, tentunya terdapat dampak-dampak yang mungkin terjadi karena sudah dilaksanakan kebijakan tersebut, terutama masyarakat dan pengusaha menengah ke bawah. Sebagai pengusaha harus memperhitungkan PPN secara tepat agar tidak merasa dirugikan. Gunakanlah konsul pajak seperti DISIK bisa menjadi solusi. Undang-undang yang mengatur pajak pertambahan nilai. Terdapat beberapa kali perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya pergantian model, pemungutan pajak, dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat, termasuk dalam pembuatan faktur pajaknya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang disahkan pada 1 April 1985. Kemudian nomor 2 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Perubahan ini dilakukan dengan pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Untuk melengkapi kekurangan pajak Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Meski ketentuan baru tentang pajak pertambahan nilai ini juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, namun Undang-Undang 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku. Ada beberapa bagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang pendahulunya. 5 terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPN tertuang dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia sebagai berikut, yaitu 1. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli atau penerima BKB atau JKP dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Kedua, pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP, JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP, JKP yang dikenakan PPN yang merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan,
maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada tahun buku hanya PKP disebutkan dalam pasal 9 ayat dalam kurung 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak. 5 PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Fungsi PPN. Fungsi PPN adalah sebagai sumber penerimaan negara serta sebagai alat fungsi regulasi untuk mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan stabilitas fiskal. PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan laporan PPN yang terutang dan menyetorkan perhitungannya setiap bulan. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran, PKP dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi atau mengkompensasinya ke masa pajak berikutnya. Satu sebagai perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Fungsi utama PPN, masukan dan keluaran adalah sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran PPN. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran, maka PKP dapat mengajukan kelebihan bayar atau mengkreditkan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PKP wajib mencatatkan PPN terutang tersebut ke kas negara. 2. Fungsi PPN sebagai fungsi anggaran. Fungsi pajak pertambahan nilai juga sebagai fungsi anggaran mengingat pajak yang disetorkan ke negara jadi salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara. Fungsi PPN sebagai fungsi regulasi pemerintah. Fungsi PPN berikutnya adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan kepemerintahan, terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti untuk menekan importasi guna meningkatkan daya saing produk buat Indonesia di pasar dalam negeri. 4. Sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara. Fungsi PPN selanjutnya sebagai penerimaan negara yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan lainnya. 5. Fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan negara. Fungsi PPN juga sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak, pemanfaatan barang karena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasil digunakan sendiri atau pihak lain. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual belikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Pengenaan PPN. Untuk menghitung PPN, digunakan nilai menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak DPP sendiri terdiri dari pertama adalah harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang tersebut semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena menyerahkan jasa kena pajak
ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ketiga adalah nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor barang kena pajak. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan, DPP, PPN, atau dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 untuk menyerahkan BKP untuk memanfaatkan BKP tidak berwujud. DPP-nya adalah jumlah harga jual. Untuk mengimpor BKP, DPP-nya adalah nilai impor atau definisi nilai impor lihat Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang PPN. Untuk mengekspor BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor. Untuk kasus penyerahan BKP atau JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atas jenis penyerahan BKP atau JKP tertentu. Ini juga ada rumus dan cara menghitung. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan BPP. Proses penghitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai atau tarif PPN kali dasar pengenaan pajak DPP. Contoh kasusnya yang pertama adalah jika di dalam harga jual atau penggantian atau nilai lain belum termasuk PPN, perhitungan sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juli 2024, terjadi transaksi PKP PT AAA di Semarang menjual satu buah kulkas seharga 6 juta rupiah, belum termasuk pajak pertambahan nilai kepada Tuan A di Magelang. Transaksi menjual di Semarang adalah menyerah di dalam daerah pabean. Kulkas adalah barang kena pajak, yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. Harga jual atau DPP PPN dikali tarif PPN 11% sama dengan 6 juta dikali 11%. PPN terutang adalah Rp660.000. Lalu sama dengan 6 juta 660 ribu rupiah. Tuan A harus membayar ke PKP PT AAA sebesar 6.660.000 rupiah yang terdiri atas harga kulkas yaitu 6 juta rupiah dan PPN sebesar 660.000 rupiah. Ada juga contoh kasus 2. Pada Oktober 2024, PT AAA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta rupiah pada PT BBB. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 11% dikali 25 juta rupiah sama dengan 2.750.000 rupiah. Pajak pertambahan nilai sebesar 2.750.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PT AAA dari PT BBB. Contoh kasus, perusahaan BBB memiliki beban untuk membayar jasa tenaga ahli dari Singapura yang telah memberikan pelatihan pengembangan personality pada perusahaannya. Harta tenaga ahli tersebut adalah sebesar 600 juta rupiah, sementara tenaga ahli yang dibutuhkan meminta jumlah gaji yang diterima harus jumlah bersih termasuk potongan pajak pertambahan nilai. Tarif PPN yang digunakan UU HPP yang sebesar 11%, sehingga dalam hal ini sobat klik pajak dapat menerapkan rumus kedua yaitu 11 dibagi 100 dikali 600 juta rupiah. Untuk menekan jumlah pajak pertambahan nilai yang menjadi beban dan harus dibayar untuk jasa tenaga kerja ahli tersebut. Dari perhitungan tersebut, maka PPN atas pembayaran jasa tenaga ahli dari Singapura itu adalah sebesar 66 juta rupiah. Terakhir adalah kita mengenal pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Apa sih tentang pajak penjualan barang mewah itu?
Oke, jadi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada penyerahan barang ke produsen. Pengertian penghasilan barang ialah kegiatan perakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari satu barang ke barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya mungkin ada di merakit mobil, barang elektronik, ataupun perabot rumah tangga. Kayak memasak, yaitu mengolah barang, cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan suatu atau lebih barang lain atau mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya. Lalu ada juga membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Kegiatan lain yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lain. Apa pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM? Yaitu dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumen barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, pengamanan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah, barang yang bukan barang kebutuhan pokok atau barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. NBM dipungut. Prinsip pemungutannya hanya satu kali aja, saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen yang tergolong mewah. Impor barang yang tergolong mewah, penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPNBM. Berapa tarif PPNBM? Oke, tarif PPNBM ini ditetapkan paling rendah adalah 10% dan paling tinggi yaitu 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Konsultasi dengan DPR, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali, itu di Undang-Undang PPN Pasal 8. Apa aja sih barang yang dikenakan PPNBM? Oke, di mana PPNBM ini tarifnya adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM di kendaraan motor kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, Totan House, dan sejenisnya. Kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kelompok balon udara, kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Kelompok kapal pesiar kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Sumbernya adalah PP 61 tahun 2020 berdasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Konsultasi dengan DPR, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Undang-Undang PPN Pasal 8.
Sekian 4 poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih semuanya.